Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Aneka Servis Delivery. Saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat-sehat dan selalu sukses dalam segala hal. Kali ini kami kedatangan suatu listrik, ini merek Beko. Menurut pemiliknya bahwa setrika ini tidak menyala, tidak panas. Kita akan melihat apa penyebab daripada setrika ini sehingga setrika ini tidak panas. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan suatu ilmu yang sangat sederhana tentang bagaimana cara mengatasi setrika yang kondisinya dalam keadaan tidak panas dan lampunya juga tidak menyala. Setrika yang kondisi begini biasanya itu yang pertama kita harus perhatikan adalah masalah pengkabelannya dan fuse yang ada dalam setrika itu sering putus sehingga arus listrik tidak bisa masuk ke dalam elemen setrika sehingga setrika ini tidak bisa panas. Okelah, saya akan perlihatkan teman-teman bagaimana cara membuka setrika. Yang pertama kita akan buka yang bagian belakang ya. Ini teman-teman menggunakan bobin kembang. Ya, beginilah kondisi yang pertama kita dapatkan nanti setelah membuka setrika begini. Di sini ada 4 kabel. Kabel arus ini ada 2, yang warna biru dengan warna merah ini adalah kabel arus PN. Oke teman-teman, sebelumnya bagaimana kondisi setrika ini dengan cara kita mengaliri arus listrik ya. Ini kita coba ya, kita akan coba ya. Ini kita akan colokkan ke sini, kita akan colok ya. Kita lihat, kita setel. Di sini lampunya tidak menyala dan ini tidak ada terasa hangat atau panas. Kemungkinan besar fuse-nya yang bermasalah, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, kita akan cek menggunakan ampermeter ini. Kita akan cek teman ya. Sebelumnya kita akan membuka bagian belakangnya. Di sini ada 2 baut sebagai baut pengancing. Ini kita buka. Ya, setelah itu kita cabut pelapis. Kita akan coba mengetes kabel listrik dari setrika ini. Jadi yang pertama harus kita tes adalah kabelnya ini. Jadi kabel ini kita akan cek apa dalam kondisi baik, karena biasanya itu kabel yang menyebabkan juga strom itu tidak masuk. Kita akan cek teman-teman dengan menggunakan ini. Yang saya gunakan ini tang ampere. Kita hubungkan di sini 1. Kemudian kita hubungkan. Kalau tang ampere itu berbunyi berarti
kabel satunya ini bagus, kelihatan ya, bunyi dan menunjukkan nilai. Kemudian yang sebelahnya kita tes, nah itu juga ini kita lihat bunyi juga menunjukkan nilai, berarti kabel setrika ini dalam kondisi normal. Kemudian kita lanjut penelusuran berikutnya, kita akan mengecek fuse yang ada di bagian dalam. Di sini saya akan perlihatkan teman-teman bagaimana cara membuka setrika, karena biasanya kita kesulitan membuka. Di sini saya akan perlihatkan, ini dulu dicabut. Kemudian kita akan coba cabut. Yang pertama kita cabut yang bagian ini kita cabut pelan-pelan. Kemudian setelah tercabut, di sini ada kita cungkil pelan-pelan, jangan sampai patah. Pelan. Di sini di belakang sini di bagian belakang ini ada dua baut yang ini dan yang ke sana. Itu kita akan coba buka. Kemudian di samping sini juga ada dua baut, yang salah satu baut ini juga kita akan buka. Setelah selesai baru kita angkat ini secara pelan-pelan. Maka ini terbuka. Kemudian di dalam sini ada lampu, itu kita tarik keluar. Ini teman-teman sudah terbuka. Ini adalah setelannya. Ini juga biasa menyebabkan strom tidak masuk. Kita akan cek satu-satu nanti. Kita buka ini. Sini ada 3 baut, 1, 2, sana 3. Ini akan kita buka. Jadi kita usahakan cari di mana baut-baut pengancingnya semua. Setelah terbuka kita angkat pelan. Oke, sekarang begini kondisi setrika yang pada umumnya yang kita sering dapatkan di bagian dalam. Setelah dibuka casingnya, menutup bagian atasnya, maka inilah bagian-bagian yang di dalamnya. Ya, elemennya ini terbungkus. Kemudian yang ini di dalam sini saya perlihatkan teman-teman. Ini bagian dalam, ini terbungkus dalam, ini adalah fuse. Ini yang sering putus. Kita akan cek, kita akan coba cek.
bagus atau tidak. Dan cek dengan menggunakan tang ampere. Ujung dari fuse ini, yang ujung satu sebelah sini, ini itu kita tekankan. Kemudian ujung yang satu ini, kita akan lihat apa masih bagus atau tidak dengan memperhatikan tang ampere ini. Ya, ternyata teman-teman ini fuse-nya masih dalam keadaan normal, masih dalam keadaan bagus dan tersambung. Berarti untuk masalah kedua yang kita curigai tentang fuse-nya yang putus itu tidak terjadi permasalahan. Jadi kita akan lanjut melihat kenapa kabel bagus tetap tidak bisa menyala. Sekarang saya akan perlihatkan yang terakhir yang akan kita cek adalah bagian ini, bagian yang ini teman-teman. Ini yang mengatur, yang memutuskan secara otomatis dalam keadaan panas arus yang masuk akan terputus, kemudian pada saat dingin, mulai dingin, maka arus itu kembali akan tersambung masuk ke dalam sini. Jadi kemungkinan besar ini kotor di dalam, bagian dalam itu kotor. Jadi kita akan lihat ya, saya akan coba. Kita akan coba perbaiki dengan cara menggosok-gosok bagian dalam ini, menggunakan amplas boleh, menggunakan yang jelas kita akan bersihkan. Biasa permasalahan sedikit beginilah yang menyebabkan setrika itu tidak bisa normal, tidak bisa panas, karena arus yang akan masuk itu terhambat oleh kotoran. Jadi tidak normal. Contoh tadi ini, kabel ini kita tes dalam keadaan normal, fuse kita tes dalam keadaan bagus. Jadi satu-satunya yang akan kita cek lagi adalah ini, sebelum kita masuk ke dalam bagian elemen ini. Nah, ini semua adalah jalur-jalur arus untuk masuk ke dalam elemen ini. Ya, kita harus dengar ada detakan. Jadi kalau sudah dapat detakan berarti itu tadi, ini tidak ada detakan. Ini alhamdulillah sudah ada detakan. Mudah-mudahan permasalahan listriknya ini bisa cuma sampai di sini, tidak sampai ke elemen yang bermasalah. Ini sudah ada detakan, kita dengar ya. Nah itu ya. Oke, kita akan tes dengan tang ampere kembali. Jadi jalurnya saya perlihatkan teman-teman, jalurnya ini dua arus, ini saya perlihatkan, ini dua arus PLN ini, yang satu masuk ke sini. Jadi saya perlihatkan jalurnya, ini masuk ke sini, kemudian masuk, kemudian dioper ke sini sampai masuk ke sini, kemudian dia akan dihubungkan oleh elemen yang di dalam ini. Dia akan dihubungkan, kemudian habis itu keluar ke sini, kemudian masuk ke elemen. Kemudian yang jalur merah ini, kabel merah ini masuk ke sekring masuk ke elemen. Ya, jadi jalur merah ini, kabel merah ini kita tes tadi, yang lewat sekring ini dalam kondisi bagus, berarti kita curigai permasalahan dari kabel biru ini tidak tersambung ke sini. Nah, saya sudah gosok-gosok tadi yang bagian ini, saya sudah gosok-gosok, dan kita
kita akan lihat apa arusnya sudah tersambung atau tidak, dengan cara mengetes dulu dengan menggunakan tang ampere. Ya, oke teman-teman, kita akan tes satu persatu jalur masuknya arus ke dalam elemen. Jadi pertama, tadi yang warna merah ini, dari kabel merah ini kita sudah tes, yang melewati fuse atau sekring itu dalam kondisi bagus. Berarti tinggal ini yang akan kita cek. Mudah-mudahan dengan dibersihkannya di dalam itu, arus yang dari PLN ini sudah sampai masuk ke dalam elemen, sehingga kalau dua-duanya sudah sampai ke sini dan kita tes tetap tidak panas, berarti jelas yang bermasalah adalah elemen yang ada di dalam. Oke, kita akan tes. Nah, ini yang kabel warna biru kita hubungkan sebelah, kemudian yang sebelah ini kita tes dan kita perhatikan. Kalau di sini menunjukkan nilai, berarti permasalahan ini sudah bagus, sudah teratasi. Lalu kita akan coba nanti mengaliri arus, apa dia sudah bisa panas atau tidak. Oke, saya akan tes. Setelah ini saya hubungkan, kemudian ini kita putar, kita on-kan. Ya, kita lihat teman-teman, ini saya bunuh, kemudian saya on-kan. Nah, ternyata arus yang dari kabel biru ini sudah sampai di sini. Mudah-mudahan permasalahan setrika yang tidak panas ini sudah bisa kita atasi. Kita akan tes dulu dengan mengaliri arus listrik, apa dia panas atau tidak. Ini kabelnya sudah saya sambung, jadi yang disambung itu adalah kabel yang dua ini. Kabel dua ini kita sambung, ini dari arus listrik dari colokan ini. Dari colokan ini kabelnya itu ada tiga, tapi ini tak usah. Yang warna kuning dengan strip biru ini tak usah, karena itu bukan jalur strom. Yang ada jalur strom ini hanya dua ini, biru dengan merah. Tapi hati-hati ya, hati-hati teman-teman, karena kita akan colokan, kemudian kita akan lihat apa menyala atau tidak. Jadi saya ingatkan teman-teman, ini jangan dipegang langsung, bagian ini jangan dipegang langsung karena bisa-bisa kita kena strom. Jadi kita pakaikan pengaman untuk memutarnya nanti. Oke, saya akan coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan colok. Dan kita buka putar on off nya. Alhamdulillah, akhirnya permasalahan bisa teratasi. Ini lampu sudah menyala, ini lampunya sudah menyala. Perhatikan ini, kalau saya buka lagi, nah ini lampu sudah menyala, menunjukkan bahwa strom atau arus itu sudah ada masuk ke dalam. Tinggal kita mau lihat apa panas atau tidak ya. Oke, jadi tak usah lama-lama, tinggal kita akan lihat. Ya, alhamdulillah, ini sudah kondisi panas. Ini sudah panas. Ini menandakan bahwa permasalahan setrika ini sudah bisa kita atasi. Jalur arus yang masuk ke dalam setrika itu kita telusuri satu-satu, mulai dari pengambilannya, fuse, dan sampai ke otomatis pemutus stromnya ini. Karena di situ biasa kotor, itu kita coba bersihkan. Dan alhamdulillah setelah dibersihkan tadi, kita
ternyata permasalahan ada di dalam situ. Oke, barangkali cuma itu teman-teman ya yang bisa saya berikan, walaupun cuma ilmu-ilmu recehan begini, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang belum mengetahui, sehingga kita bisa mengatasi sendiri permasalahan tentang peralatan elektronik kita yang sebenarnya bisa kita atasi tanpa membawa ke tukang-tukang servis. Jadi ini betul-betul tidak menggunakan biaya apapun. Saya mohon kepada teman-teman semua, berharap kiranya dapat memberikan dukungan kepada channel kami ini, Aneka Service Tori-Tori. Semoga kedepannya bisa berkembang dan kami tetap bersemangat untuk memberikan ilmu-ilmu praktis tentang menangani permasalahan alat-alat elektronik rumah tangga, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya perbaikan. Oke, dengan cara menekan tombol like dan di subscribe sekaligus dinyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman atas dan dukungannya pada channel kami ini. Semoga semuanya kita bisa berkembang, sukses bersama, dan tetap berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.